Adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Ibu harap kalian selalu sehat dan semangat ya. Kita akan kembali belajar firman Tuhan melalui Habatus ini. Salam Habatus, hidupku bagi Kristus. Kita terlebih dulu akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur kalau pada saat ini kami boleh kembali belajar akan firman Tuhan. Tuhan menolong, Tuhan memimpin, supaya kami semua mengerti dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, di tiap-tiap hari kehidupan kita, pasti kita semua sering melihat ya, sering diperhadapkan, sering melihat banyak orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Nah, apakah adik-adik pernah menolong teman adik-adik atau saudara mungkin atau tetangga yang perlu bantuan dan adik-adik melakukannya, membantu mereka? Hari ini kita akan melihat di Alkitab dalam 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30, ada seorang raja yang dikasihani oleh raja yang lain. Kenapa bisa dikasihani? Nah, kita akan baca terlebih dulu ya. 2 Raja-Raja 25 ayat 27 sampai 30. Kemudian dalam tahun ke-37 sesudah Yoyakin Raja Yehuda dibuang dalam bulan yang ke-12 pada tanggal 27 bulan itu, maka Ewil-Merodak Raja Babel dalam tahun ia menjadi raja menunjukkan belas kasihannya kepada Yoyakin Raja Yehuda dengan melepaskannya dari penjara. Ewil-Merodak berbicara baik-baik dengan dia dan memberi kedudukan kepadanya lebih tinggi daripada kedudukan raja-raja yang bersama-sama dengan dia di Babel. Ia boleh mengganti pakaian penjaranya dan boleh selalu makan roti di hadapan raja selama hidupnya. Dan tentang belanjanya, raja selalu memberikannya kepadanya sekadar yang perlu tiap-tiap hari selama hidupnya. Nah, ada seorang raja namanya Yoyakin, Raja Yehuda. Dia dibuang ya. Dalam pembuangan dia masuk dalam seperti sel penjara gitu. Nah, tetapi saat dia di penjara, saat dia dibuang, ada seorang raja yang bernama Ewil-Merodak ya. Ewil-Merodak ini dia Raja Babel, tetapi dia mengasihani Raja Yoyakin. Jadi dia tidak tega melihat seorang raja di dalam pembuangan dengan makanan yang seadanya. Nah, sehingga tadi ayat firman Tuhan katakan, Raja Ewil-Merodak ini berbelas kasihan terhadap Raja Yoyakin ya. Dia menolong supaya Raja Yoyakin mendapat hal yang layak ya, meskipun dia ada dalam pembuangan, dalam penjara, tapi diperlakukan baik oleh Raja Ewil-Merodak ini. Nah, satu contoh yang baik ya dari Ewil-Merodak buat kita semua. Jadi kita memperlakukan orang lain itu dengan cara yang baik dan benar. Jangan pernah merendahkan orang lain, siapapun itu ya. Kita harus punya rasa belas kasihan. Rasa belas kasihan itu apa ya, Bu? Nah, rasa belas kasihan itu rasa sayang yang keluar dari dalam hati kita. Bukan karena kita ingin dipuji orang lain. Kita melakukannya dengan tulus hati dari dalam hati kita. Seperti Tuhan Yesus yang selalu menolong dengan rasa
belas kasihan. Jadi kita melihat contoh teladan dari Tuhan Yesus. Ya, bagaimana kalau ada orang yang sakit, Tuhan Yesus dikatakan di dalam Alkitab bahwa berbelas kasihanlah Tuhan Yesus. Nah, jadi kita juga saat menolong orang lain, kita harus punya hati yang berbelas kasihan, rasa sayang yang keluar dari hati yang tulus, dari hati yang benar, dari dalam hati kita. Jadi kita berbuat baik, kita melakukan pertolongan bukan untuk dipuji orang, bukan untuk dilihat orang karena kita baik, tetapi kita melihat teladan Tuhan Yesus. Dan di hari ini kita juga melihat teladan dari Raja Ewilmerodah terhadap Raja Yoyakin. Adik-adik ya. Nah, kita belajar mempraktekkan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Jika adik-adik menemukan teman atau tetangga atau saudara kita yang memerlukan bantuan, adik-adik ayo dengan apa yang ada pada kita belajar membantu mereka. Misalkan ada tetangga kita atau teman kita yang memerlukan, wah ternyata mereka tidak punya makanan untuk dimakan sama sekali karena masa ini adalah masa sulit, mungkin mereka tidak punya pekerjaan. Adik-adik punya makanan banyak di rumah, ayo bilang ke mama, ayo kita beri, kita bantu tetangga kita. Ayo mama, kita bantu teman aku, misalkan teman sekolahku. Kasihan mereka tidak punya makanan di rumahnya, ya. Sehingga adik-adik dengan izin mama nanti membawa makanan dari rumah, misalkan berbagi, ya. Nah, kalau ada yang sakit mungkin, orang tua adik-adik atau kenalan adik-adik siapa, teman adik-adik punya orang tua misalkan dokter atau apa, ayo minta bantuan untuk memeriksa misalkan ya. Atau adik-adik minta bantuan mama, papa membawa tetangga atau temanmu yang tidak mampu itu untuk dibawa ke dokter misalkan ya, untuk diperiksa. Nah, demikian. Atau berdoa bersama-sama, minta Tuhan yang tolong jamah dan sembuhkan temanmu itu. Nah, ada cara-cara di mana kita harus mempraktekkan setiap hari apa yang kita hadapi, kita alami sesuai menurut akan firman Tuhan. Adik-adik ya, mulai belajar dari sekarang. Jadi apa yang terjadi di sekitar kita, kita harus ikut membantu, menolong sesama kita dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan oleh Raja Ewilmerodah terhadap Raja Yoyakin. Oke, hari ini kita belajar berbelas kasihan, punya rasa sayang untuk membantu, menolong orang yang memerlukan dengan hati yang tulus. Ingat ya. Nah, kita akan berdoa. Bapa yang baik, terima kasih untuk hari ini. Kalau Tuhan menolong kami untuk mengajar kami berbuat berbelas kasihan, menolong orang, membantu orang dengan hati yang tulus, dengan hati yang sukacita, supaya orang tersebut bisa mengalami pertolongan dan mengalami kehidupan yang lebih baik. Tuhan Yesus, berikan pertolongan, kekuatan, hikmat, kepandaian kepada kami dan hati yang tulus untuk membantu sesama kami, menolong teman kami, tetangga kami, bahkan saudara kami. Terima kasih ya Tuhan, Engkau menolong semua anak-anak-Mu yang belajar akan firman Tuhan lewat Habatus ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka dan Tuhan pakai untuk menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, sampai bertemu lagi di Habatus yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati. Habatus Renungan Harian Anak.